Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Nova Arianti dapat kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam program Dialog. Kelangkaan gas LPG 3 kg menjadi permasalahan umum di masyarakat. Agar penyaluran gas LPG tepat sasaran, Disperindak Kabupaten Tabalong akan mendistribusikan kartu kendali gas LPG 3 kg pada bulan April mendatang. Sudah sampai mana persiapannya dan akankah kartu kendali efektif menekan kelangkaan gas LPG di Tabalong? Untuk membahas hal ini lebih lanjut, sudah hadir di studio kita Bapak Husin Ansari selaku Kepala Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong. Baik Bapak, selamat datang di studio kami Pak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak ya. Ya. Baik, berbicara mengenai gas LPG 3 kg, saat ini menjadi permasalahan Pak karena terjadinya kelangkaan. Sebenarnya di tengah masyarakat apa sih Pak yang menyebabkan gas LPG 3 kg ini terjadi kelangkaan Pak? Jadi secara umum penyebab dari susahnya masyarakat mendapatkan LPG tersebut karena memang tidak tepat sasaran. Jadi kalau kita membaca regulasi Peraturan Menteri SDM nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG, maka yang berhak mendapatkan LPG itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro. Nah, karena tidak tepat sasaran sehingga penggunanya makin banyak, sementara kuota yang diberikan itu terbatas. Nah, itu yang menyebabkan susahnya mendapatkan LPG 3 kg yang bersubsidi tersebut. Berarti sebenarnya sudah ada regulasinya mengatur mengenai ketentuan untuk penggunaan gas LPG 3 kg ini Pak ya? Sudah, dalam peraturan Menteri SDM tersebut sudah diatur juga. Nah, terjadinya banyak masyarakat yang menggunakan gas LPG 3 kg ini, apakah ada pengawasan sendiri dari pihak pemerintah Pak? Secara umum pengawasannya kami lakukan melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dengan aparat kepolisian juga. Kami bekerja sama dengan Satgas di Polres Tabalong. Jadi kami selalu memonitor dan memastikan LPG 3 kg itu benar-benar tepat sasaran. Namun karena banyaknya masyarakat, banyaknya pangkalan juga karena kami personil terbatas sehingga tidak semua yang bisa kami monitor dan pantau. Oke. Adakah inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar bisa memantau penggunaan gas LPG 3 kg ini Pak? Ya, pemerintah Kabupaten Tabalong mungkin satu-satunya mungkin yang sudah membuat regulasi berupa peraturan Bupati nomor 20 tahun 2001 tentang distribusi dan penyaluran LPG 3 kg dan penggunaan kartu kendali. Itu telah diterbitkan pada tanggal 1 Maret tahun 2021 kemarin. Sudah sampai mana progres kartu kendali ini Pak? Jadi secara umum itu sudah mengatur tata cara siapa saja yang berhak, bagaimana mekanisme mendapatkan LPG, bagaimana proses penerbitan kartu kendali. Nah, tahapan setelah terbitnya peraturan Bupati tersebut, kami bersama dengan bagian perekonomian dan sumber daya alam di Sekretariat Daerah bersama Dinas Sosial, bersama Dinas Koperasi dan UKM itu memverifikasi data-data masyarakat yang berhak mendapatkan LPG 3 kg. Nah, setelah divalidasi dan verifikasi nanti ada diterbitkan keputusan bupatinya menyebutkan nama sama NIK-nya. Nah, dengan berbasis NIK itu kita berharap tidak ada lagi yang bisa double. Artinya kalau dia sudah masuk data keluarga miskin yang terdata di DTKS, maka kalau dia berusaha juga punya usaha mikro, pekerjaan berusaha, maka dia akan tidak mendapatkan double. Kita khawatir kalau tidak berbasis NIK ini dia kategori miskin dapat, nanti sebagai pelaku usaha mikro juga dapat. Nah, itu yang kita antisipasi jangan sampai bisa double seperti itu. Berarti kartu kendali ini juga sistemnya kerjasama dengan beberapa SKPD seperti itu Pak?
Betul, ya dengan beberapa SKPD yang terlibat. Oke, sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya kartu kendali ini, Pak? Secara umum kami mensosialisasikan melalui pertemuan-pertemuan dengan agen pangkalan, dengan Pertamina juga, dengan masyarakat. Sebagian juga sudah kami informasikan baik melalui media sosial maupun melalui beberapa pertemuan yang kami ajak masyarakat untuk bersama-sama. Sudah kami lakukan. Nah, tinggal nanti apabila datanya sudah terbit keputusan bupatinya, kami akan sosialisasi ke 12 kecamatan lagi. Oke, bagaimana respon masyarakat dengan adanya kartu kendali ini, Pak? Respon masyarakat memang ada yang pro, ada yang tidak ya. Oke. Kalau yang pro itu kan mendukung sekali nih, karena memang LPG 3 kg ini kan untuk masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro. Yang kontra mungkin yang selama ini sudah terbiasa menggunakan LPG 3 kg, otomatis dia merasa keberatan untuk berganti ke penggunaan LPG non subsidi, LPG yang 5,5 maupun LPG yang 12 kg tersebut. Tapi sudahkah Bu Handisprindak ini memberikan arahan kepada masyarakat yang tidak berhak agar tidak menggunakan lagi? Ya, sebagian sudah kami sosialisasikan, kami informasikan kepada masyarakat bahwa agar LPG 3 kg benar-benar tepat sasaran. Nah, upaya yang kami lakukan juga ke masyarakat bekerja sama dengan agen itu menukarkan LPG 3 kg itu ke agen yang telah ditunjuk. Jadi kita menawarkan kepada masyarakat yang sudah menggunakan LPG 3 kg yang tidak berhak memakai LPG 3 kg tersebut dapat menukarkan tabungnya untuk diganti dengan LPG yang 5,5 kg dan 12 kg. Oke, baik. Kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi, Pak, namun tahan sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dialog. Baik pemirsa, Anda masih di Dialog dan saat ini saya juga masih bersama dengan narasumber kita, yakni ada Bapak Husin Ansari selaku Kepala Disperindak Kabupaten Tabalong. Baik Pak Husin, melanjutkan perbincangan kita nih Pak mengenai kartu kendali gas LPG 3 kg. Sebenarnya berapa kuota kartu kendali untuk Kabupaten Tabalong, Pak? Jadi kuota kartu kendali untuk Kabupaten Tabalong itu berdasarkan data DTKS untuk masyarakat miskin itu per Oktober tahun 2021 kemarin itu jumlahnya 17.961 orang. Okay. Nah, jadi itu yang data DTKS-nya untuk masyarakat miskinnya. Sedangkan data dari kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk pelaku industri kecil menengah itu sekitar 800 orang juga. Nah, tinggal kami juga menunggu data usaha kecil dan mikro yang berasal dari Dinas Koperasi dan UKM. Nah, itu yang kuota yang ini yang terdata di kami. Yang sudah terdata, Pak ya. Oke, sebenarnya siapa sasaran dari kartu kendali ini sih, Pak? Nah, jadi sasarannya, sebelum ke sasaran mungkin saya perlu menjelaskan juga mengapa sampai peraturan Bupati itu terbit. Iya. Kita memastikan ada 4M di sini, 4T. Jadi adalah tepat sasaran. Jadi sasarannya itu harus tepat, yaitu masyarakat miskin dan usaha mikro. Yang kedua, T-nya adalah tepat harga. Nah, tepat harga itu di pangkalan itu harga LPG itu sesuai dengan head yang telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan itu 17.500. Artinya kalau menjual lebih dari head itu ada pangkalan yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Yang ketiga adalah tepat jumlah. Jumlahnya artinya masyarakat itu miskin misalkan mendapatkan 1 minggu 1 tabung. Nah, kita pastikan seperti itu. Atau pelaku usaha mikro itu 1 minggunya 2 tabung. Jadi kalau dia lebih dari 2 tabung dalam 1 minggu, otomatis kan dia tidak berlaku usaha mikro lagi. Yang terakhir, yang keempat adalah tepat kauta. Jadi memang untuk Kabupaten Tabalong itu kan sudah ditetapkan kautanya dari Kementerian SDM, jumlah yang harus
dapat Kabupaten Tabalong pada tahun 2021 ini. Jadi apabila kita melebihi dari kauta itu, otomatis nanti di akhir-akhir tahun kita tidak akan mendapatkan lagi. Nah itu yang menyebabkan bisa kosong itu karena memang kauta kita habis digunakan pada bulan-bulan di awal Januari, Februari dan Maret dan seterusnya itu. Nah kita akan memastikan kauta itu cukup sampai dengan akhir tahun di Desember 2021. Berapa kuotanya Pak? Secara umum kautanya saya itu ada di bagian perekonomian dan sumber daya alam. Mengenai sasaran tadi Pak? Sasarannya tadi kan ada dua, yaitu masyarakat miskin. Kalau masyarakat miskin itu masuk data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di dinas sosial. Sebenarnya kalau kami merujuk juga dalam surat edaran Bupati maupun surat edaran Gubernur terkait dengan penggunaan LPG 3 kg itu, masyarakat miskin itu adalah masyarakat yang memiliki penghasilan tidak lebih dari 1.500.000 per bulannya. Oke, itu itu kategori masyarakat miskin. Sedangkan untuk pelaku usaha mikro itu kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha UKM. Itu menyebutkan bahwa pelaku usaha mikro itu adalah pelaku usaha yang memiliki aset tidak melebihi memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, atau omset dalam 1 tahun itu tidak lebih dari 300 juta. Nah itulah kategori-kategori yang berhak. Nah bagaimana dengan ASN, TNI Polri, karyawan BUMN, BUMD itu tidak berhak juga karena tidak masuk dalam kategori dua itu tadi, yaitu masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro. Oke, berarti ASN sendiri dilarang untuk menggunakan LPG 3 kg. Betul, Pak, ya? ASN tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan untuk menggunakan LPG 3 kg yang bersubsidi tersebut. Oke, sebenarnya Pak, adakah persyaratan dokumen untuk pembuatan kartu kendali Pak? Jadi persyaratan dokumennya itu kan ada di SKPD teknis. Kalau itu terkait data miskin, maka persyaratan dia harus masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di dinas sosial. Jadi dia sudah masuk yang selama ini menerima APKH, menerima bantuan langsung tunai dan sebagainya dari pemerintah. Sedangkan kategori usaha kecil menengah itu, usaha mikro itu ada di dinas perindak maupun dinas koperasi dan UKM. Jadi mereka sudah terdata di kedua dinas tersebut. Dalam pembuatan kartu kendali ada pungut biaya kah atau seperti apa Pak? Dalam pembuatannya kartu kendali ini tidak ada biaya. Jadi semua menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Gratis ya? Gratis, jadi tidak ada yang biaya yang dibebankan kepada masyarakat maupun kepada pelaku usaha mikro tersebut. Ada sistematis penggunaan kartu kendali ini kah Pak? Oke, jadi akan saya jelaskan sistematisnya. Jadi setelah data itu ditetapkan oleh kepala daerah, oleh Pak Bupati, maka kami akan membuatkan kartu. Kartu itu ada dua, berupa kartu sebagai pemegang kartu kendali itu sendiri, masyarakat atau pelaku usaha mikro. Yang kedua, kartu kontrol bagi masyarakat yang menerima. Jadi kartu kontrol tersebut dia misalkan dapat jatah untuk masyarakat miskin itu 1 tabung, maka otomatis setiap minggu dia mengambil di kartu dia itu akan ditandatangani oleh pangkalan. Nah, pangkalan juga itu akan mencatat di logbooknya. Jadi si masyarakat atau pelaku usaha mikro ini tercatat di kartu dia, di pangkalan juga akan mencatat, oh ternyata masyarakat atau pelaku usaha mikro ini sudah mengambil pada minggu sebelumnya. Nah itu kita pastikan mereka memang mendapatkan. Jadi selama ini kita melihat ya ada keluhan dari masyarakat, pangkalan itu bukanya 1 atau maksimal sampai dengan 2-3 jam saja. Habis itu habis katanya kan. Nah kita memastikan dengan dia memegang kartu tersebut, selama dia belum mengambil dia masih punya hak. Jadi kapan batas akhir dia mengambil, jadi H-1 sebelum minggu berikutnya dia masih punya hak
untuk mendapatkan LPG 3 kg yang bersubsidi tersebut. Artinya ini juga menghindari menumpuknya atau berkerumunnya masyarakat ketika mengambil LPG 3 kg tersebut. Sehingga tidak ada lagi mereka sistem jam-jaman, nanti datang misalkan sore jam 4, pas maghrib itu tutup. Nah, itu mereka mau ngambil besok aja tidak ada masalah karena dia memang berhak tetap mendapatkan LPG 3 kg tersebut. Oke, yang berhak menerima seperti itu Pak ya? Iya. Oke, baik. Kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi Pak, namun tahan sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog. Ya pemirsa, Anda masih di Dialog. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Husein Ansari. Pak, sebenarnya siapa saja yang berperan dalam proses pembuatan kartu kendali LPG 3 kg ini Pak? Jadi terima kasih. Jadi yang berperan dalam penerbitan maupun pembuatan kartu kendala ini memang banyak pihak yang kami berkolaborasi lah. Yaitu kalau dari pihak luar itu dari Pertamina sendiri, karena dari Pertamina mendukung program ini. Yang kedua dari pemerintah daerah itu melibatkan sekretariat daerah khususnya bagian perekonomian dan administrasi pembangunan. Mereka lah yang menggodok peraturan bupati tersebut. Yang kedua dinas-dinas teknis seperti kami Dinas Perindustrian Perdagangan, untuk data industri kecil menengahnya, data UKM-nya itu berasal dari Dinas Koperasi dan UKM. Untuk data miskinnya itu berada dari Dinas Sosial. Nah, semua SKPD tersebut termasuk juga Pertamina itu bekerja sama. Mudah-mudahan program ini juga bisa berjalan lancar dan sukses. Nah, kami juga bekerja sama dengan perbankan juga, Pak. Jadi kami kemarin meminta Bank BRI untuk membantu proses penerbitan kartu kendali tersebut. Alhamdulillah didukung oleh Bank BRI cabang Tanjung di Kabupaten Tabalong ini. Oke. Ternyata banyak melibatkan semua berbagai pihak Pak ya. Betul. Oke. Adakah kendala yang dihadapi selama proses penerbitannya Pak? Kendala yang kami rasakan dalam proses penerbitan kartu kendali ini adalah untuk verifikasi dan validasi datanya. Karena data ini kan berbasis NIK tadi, jadi kami memastikan bahwa tepat sasaran, jadi tidak ada mereka yang mendapatkan double tersebut. Makanya waktu agak relatif panjang karena kami mencocokkan data dari beberapa SKPD tadi, dari Dinas Sosial, dari Disperindak, dari Dinas Koperasi dan UKM. Nah, semua datanya dihimpun, kita cek di DTKS apakah orang itu masuk atau tidak. Kalau tidak di data miskin, maka otomatis dia mendapatkan dari pelaku usaha mikro tersebut. Sehingga diharapkan tidak ada double data. Betul, tadi, Pak, ya? tidak ada terdouble lah, atau dia tidak dapat beberapa tabung lah LPG dalam satu minggunya. Oke, adakah penolakan dari pangkalan atau agen Pak? Selama kami melakukan pertemuan maupun sosialisasi dan kunjungan ke beberapa pangkalan, itu tidak ada sih penolakan dari pangkalan dan agen, dan mereka sangat mendukung juga karena selama ini juga mereka merasa agak sedikit kesulitan. Jadi sedikit kesulitan itu banyak yang masyarakat tidak mendapatkan LPG 3 kg, padahal masyarakat itu kategorinya mampu, sehingga mereka agak susah menolaknya karena selama ini bagi warga saja di lingkungan pangkalan itu atau beberapa RT yang dilayaninya, selama punya KTP warga tersebut, maka otomatis dia bisa mendapatkan LPG 3 kg tersebut. Nah, ini yang mereka agak susah memilah mana kategori masyarakat miskin dan sebagainya. Itu yang mereka alami. Nah, dengan adanya sistem kartu kendali ini, namanya sudah jelas kan, artinya pangkalan hanya menjual kepada orang yang memang benar berhak. Di luar itu siapapun yang datang mereka wajib menolaknya. Oke, berarti juga membantu para agen dan pangkalan gas LPG ini Pak ya. Oke, Bapak tadi ada menyinggung mengenai harga jual LPG yang seharusnya. Nah, bagaimana temuan di lapangan Pak? Apakah masih ada ditemui para agen atau pangkalan yang menjual harga lebih tinggi Pak? Ya, kami bersama dengan tim dari kepolisian juga selalu memonitor pangkalan terkait juga penjualan LPG ini, termasuk juga warung-warung ya.
Jadi warung-warung itu pada umumnya tidak diperbolehkan untuk menjual LPG 3 kg bersubsidi. Jadi yang berhak menjual LPG 3 kg bersubsidi itu adalah pangkalan. Jadi kami kemarin menghimbau untuk warung-warung agar tidak menjual LPG itu karena itu sudah salah dan tidak sesuai dengan regulasi. Nah itu yang ininya. Untuk harga kami juga menemukan dengan tim dari kepolisian ada pangkalan yang menjual di atas harga eceran tertinggi karena head itu sudah ditetapkan sebesar 17.500. Ternyata ada pangkalan yang menjual LPG 3 kg tersebut 20.000 kepada masyarakat. Nah ini kan sudah salah. Nah kami juga kemarin sudah menyampaikan kepada pangkalan untuk tidak mengulangi lagi menjual LPG tersebut melebihi dari head. Nah apabila pangkalan tersebut masih saja melakukan itu, maka kami akan membuat surat kepada Pertamina untuk memberikan sanksi kepada pangkalan tersebut. Sanksinya bisa berupa pengurangan kauta atau penyetopan kauta dulu beberapa bulan, bahkan sampai penutupan pangkalan yang berada di wilayah tersebut. Nah mungkin nanti akan dicari pangkalan yang lain yang kira-kira bisa bersedia dan mau menjual dengan harga sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah. Oke, bagaimana dengan warung-warung yang menjual harga tinggi tadi juga Pak? Kami bersama dengan kepolisian tadi menghimbau untuk tidak lagi menjual LPG 3 kg bersubsidi itu di warung-warung. Kami menyarankan mereka menjual LPG yang non subsidi yang 5,5 maupun yang 12 kg. Jadi warung-warung tidak kita perkenankan untuk bisa menjual yang 3 kg. Nah, mengapa warung itu tidak kita perkenankan menjual LPG 3 kg? Kalau dia masih menjual, otomatis kan pembelinya siapa saja boleh. Artinya tetap tidak tepat sasaran. Jadi beberapa warung yang menjual LPG 3 kg itu tabungnya ada sebagian yang sudah kami sita. Kami angkut, kami bawa ke Dindis Perindak dan nanti kami akan berkoordinasi dengan Pertamina dan agen apakah tabung LPG yang hasil sitaan kami yang di warung-warung itu akan kami tukarkan dengan tabung ukuran 5,5 dan 12 kg. Jadi pada momentum ini juga kami menghimbau kepada pedagang di warung-warung agar tidak menjual LPG 3 kg bersubsidi dan beralih menjual LPG yang non subsidi berupa LPG yang 5,5 dan 12 kg tersebut. Oke, dari pihak Disperindak sendiri apakah nantinya akan terus memantau hal ini Pak? Ya, kami selalu memantau, bahkan sekarang hampir setiap minggu kami akan keliling ke wilayah-wilayah tertentu berdasarkan pengaduan dari masyarakat yang disampaikan ke kami maupun pengaduan yang disampaikan melalui media sosial. Akan kami selalu akan turun ke lapangan bersama aparat tim dari kepolisian. Oke, nantinya akan di 12 kecamatan ya Pak? Ya, kalau kami akan usahakan sampai di 12 kecamatan. Oke, baik. Kembali lagi Pak berbicara mengenai kartu kendali. Sebenarnya efektifkah kartu kendali ini untuk mengendalikan masyarakat dalam hal membeli LPG 3 kg ini Pak? Ya, saya rasa inilah cara yang paling efektif ya untuk mengendalikan LPG 3 kg tersebut. Karena selama ini itu kita melihat di lapangan kalau menggunakan KTP saja itu tidak efektif. Karena yang punya KTP bahkan dalam satu keluarga ada 3 keluarga yang punya KTP bahkan bisa mendapatkan lebih. Bahkan sekarang kami melihat temuan juga kadang-kadang ada masyarakat yang dibayar lah oleh orang-orang tertentu untuk bisa mengantri untuk membeli LPG 3 kg tersebut. Nah ini kan sudah salah. Nah dengan adanya kartu kendali ini kita memastikan tadi pangkalan itu menjualkan kepada masyarakat dan masyarakat yang menerima itu memang masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Baik, tapi apakah masyarakat umum di luar pemilik kartu kendali masih bisa mendapatkan gas LPG 3 kg Pak? Secara umum tidak bisa, tidak bisa mendapatkan. Tapi apabila nanti kauta itu masih ada, maka masyarakat miskin atau pelaku usaha mikro yang belum terdata, nah itu kita prioritaskan untuk mendapatkan dari sisa kauta yang ada di pangkalan tersebut. Jadi yang kita prioritaskan itu yang pertama adalah yang sudah terdata,
di Dinas Sosial, Dinas Perindak, dan Dinas Koperasi UKM. Apabila ada juga masyarakat yang tidak terdata, tapi dia memang kategorinya masuk masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro, kebanyakan usaha mikro ini kan jarang nih, misalkan yang jual pentol atau yang jual goreng-gorengan, misalkan tidak memiliki KTP kita. Nah, itu ada kemungkinan mereka mendapatkan sisa lebih dari kuota yang ada kalau memang masih ada. Berarti tergantung kuotanya sendiri, Betul, Pak, ya? jadi kita prioritaskan yang sudah ada datanya dulu, sisanya yang belum tercover oleh kuota tersebut. Oke, baik. Pak, kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi, namun tahan sejenak, Pak. Pemirsa, pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di Dialog. Baik pemirsa, Anda masih di Dialog. Sebelum mengakhiri dialog hari ini, Pak Husin, memasuki bulan Ramadan nih Pak, bagaimana ketersediaan pangan di Tabalong, Pak? Ya, untuk kesediaan pangan di Kabupaten Tabalong berdasarkan hasil rakor yang kami laksanakan, baik itu di tingkat provinsi, secara umum untuk stok itu masih mencukupi. Cuma ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, seperti daging ayam, termasuk juga lombok. Nah, itu beberapa komoditas yang mengalami kenaikan. Tapi secara umum untuk pasokan stok itu alhamdulillah masih mencukupi untuk Kabupaten Tabalong maupun kabupaten lain di Kalimantan Selatan. Oke, adakah langkah yang dilakukan oleh Disperindak untuk mengantisipasi harga pangan yang tinggi tadi, Pak? Oke, langkah yang kami lakukan, kami juga akan bekerja sama dengan beberapa pihak, dengan distributor, akan segera melakukan operasi pasar ke 12 kecamatan untuk bisa menstabilkan beberapa komoditas yang langka tadi, termasuk juga untuk bisa membantu masyarakat menjelang bulan Ramadan ini. Oke, baik. Kita kembali ke pembahasan kita mengenai kartu kendali nih, Pak. Apa yang diharapkan Disperindak dengan adanya kartu kendali ini, Pak? Harapan kami dari Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Tabalong dengan adanya kartu kendali ini, maka LPG 3 kg bersubsidi tersebut tepat sasaran, sehingga tidak menimbulkan kelangkaan, tidak menimbulkan kerumunan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan memang yang berhaklah yang menerima atau yang mendapatkan LPG 3 kg tersebut. Itu harapan kami. Dan juga kami harapkan juga agar harga yang dibeli oleh masyarakat itu memang harga yang sudah sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat mengenai penggunaan gas LPG 3 kg ini, Pak? Ya, pesan kami kepada masyarakat, khususnya ASN juga, agar mengganti penggunaan LPG 3 kg tersebut ke LPG yang bersubsidi, yaitu yang 5,5 dan 12 kg. Dan kami harapkan masyarakat yang memang bukan kategori miskin dan pelaku usaha mikro juga bisa beralih, karena ini kan haknya orang masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro. Itu harapan kami. Dan juga kami berharap kepada masyarakat agar bisa berperan aktif membantu kami apabila ada menemukan penyalahgunaan atau LPG yang kilogram tidak sesepat sasaran, bisa melaporkan ke dinas kami. Oke, kemana Pak? Selain di dinas mungkin ada nomor telepon yang bisa dihubungi? Silakan ya, Pak. Jadi nomor WA kami, hotline kami yaitu 0853 8904 0227. Kami ulangi, nomor WA yang bisa dihubungi untuk laporan pengaduan terkait dengan penyalahgunaan LPG 3 kg tersebut, yaitu ke nomor 0853 8904 0227. Nah, dengan adanya nomor ini, kami bersama tim yang ada di kepolisian akan segera turun ke lapangan untuk memastikan kebenaran dari laporan atau pengaduan masyarakat tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Husin atas informasi yang diberikan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak.
Ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Husin Ansari mengenai efektifkah kartu kendali ini untuk mengurai permasalahan gas LPG 3 kg. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Nova Arianti mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.